Oke, kita akan melanjutkan untuk mengajarkan Mahasatipatthana Sutta. Jadi sebelum memberikan ceramah dhamma, kita akan menghormati Sang Buddha dengan melafalkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Jadi Vedananupassana sudah selesai. Sekarang hari ini kita akan mengajarkan Cittanupassana. Katanca panabhikawe bhikkhu citte cittanupassi viharati. Saragang wa cittang saragang cittati. Vitaragang cittang vitaragang cittati. Raga adalah nafsu, sama dengan keserakahan. Sa itu adalah bersama dengan. Jadi maksudnya adalah pikiran yang bersama dengan raga. Raga adalah nafsu, wita itu tanpa nafsu. Kamu bisa melihat pikiran kamu dengan dua cara, apakah dengan keserakahan atau tanpa keserakahan. Kamu harus tahu ketika ada keserakahan itu adalah pikiran yang disertai dengan nafsu. Jika raga selesai, sudah tidak ada raga, maka mengetahui bahwa pikiran yang tanpa raga, vitaraga citta. Jadi bersama dengan raga itu hanya 8 jenis pikiran. Jika kamu sudah mempelajari Abhidhamma, terdapat 8 jenis pikiran dengan raga. Tetapi dalam satu waktu, kamu hanya memiliki 1 jenis pikiran. Semua 8 citta yang disertai raga tidak bisa muncul bersamaan. Jadi saraga citta itu ada 8 jenis. Vitaraga itu adalah pikiran yang lainnya. Pikiran lain selain 8 pikiran yang sebelumnya. Jadi totalnya ada berapa pikiran, berapa citta? 89 citta. Dari 89 citta itu ada 8 pikiran yang adiduniawi. Jadi 8 pikiran adiduniawi itu bukan untuk dilatih dengan vipassana. Hanya 81 jenis citta yang bisa dilatih untuk vipassana. Jadi untuk vitaraga hanya pikiran duniawi, kusala dan abhyagata. Hanya kusala dan abhyagata. Bahkan tidak termasuk dalam akusala. Akusala mungkin karena dijelaskan selanjutnya. Jadi di kitab komentar hanya mengambil pikiran kusala dan abhyagata. Jadi tidak termasuk pikiran lokutara, karena pikiran lokutara tidak dilatih. Tidak termasuk akusala citta.
karena itu akan diambil oleh pengkelompokan yang selanjutnya. Ya, selanjutnya sadosa citang, wita dosa cita. Jadi pikiran yang bersama dengan kemarahan dan pikiran yang tanpa kemarahan. Pikiran dengan kemarahan itu hanya 2 jenis cita. Jika kamu mempelajari Abhidhamma, kamu sudah tahu. Wita dosang, tanpa kemarahan adalah pikiran duniawi, kusala, dan abhyakata. Pikiran duniawi, kusala, dan abhyakata. Jadi ketika kamu memiliki kemarahan, kamu melihat pikiran kemarahan kamu, ini pikiran dengan disertai kemarahan sadosa cita. Dengan melihat seperti demikian, maka kamu pikiran dosa itu akan berubah karena kamu berwipasana dengan melihat demikian. Jadi pikirannya sudah berubah. Jadi ketika melihat dengan wipasana, pikiran sadosa itu itu sudah pikiran kusala. Tetapi bagi arahanta itu pikirannya hanya abhyakata. Selanjutnya adalah samohang, witamohang. Cita yang disertai dengan moha, dengan delusi atau kebodohan batin. Jadi witamoham itu tanpa tanpa delusi, tanpa kegelapan batin. Jadi apa itu moha cita? Terdapat 2 jenis moha cita. Yang satu itu berasosiasi dengan keraguan-raguan, yang kedua berasosiasi dengan kegelisahan. Hanya 2 pikiran ini yang termasuk moha cita. Meskipun moha berasosiasi dengan semua akusala cita, tetapi pertama-tama di kitab komentar hanya mengambil 2 cita. Tetapi penjelasan yang lainnya, moha itu bisa berasosiasi dengan 12 pikiran akusala. Karena moha berasosiasi dengan semua 12 pikiran akusala. Jadi terdapat 2 definisi. Jadi wita moha, pikiran yang tanpa moha. Ini adalah pikiran duniawi yang kusala dan abhyakata. Jadi contohnya bagi kamu, orang yang normal, jika kamu memiliki moha, maka itu pikiran moha cita, kamu harus tahu. Dengan mengetahui demikian, maka moha kamu itu akan lenyap. Maka ketika kelenyapan pikiran moha, kamu bisa mengingatnya sebagai wita moha cita. Itu adalah pikiran kusala. Selanjutnya adalah sangkita citang. Sangkita itu adalah sesuatu yang berkumpul, jadi tidak tercerai-berai. Itu jadi pikirannya itu dengan kemalasan dan kelambanan. Jadi pikirannya agak lemah, itu bukan pikiran yang kuat. Jadi itu adalah sangkita cita. Selanjutnya adalah wikita. Jadi sangkita cita itu hanya bisa 5. Jadi dari 8 lomba mula itu hanya ada 4. Dari dosa mula itu hanya ada 1. Jadi totalnya ada 5 sangkita cita. Jadi selanjutnya adalah wikita cita.
Wikitacita itu adalah pikiran yang tercerai-berai, berkelana, tidak terfokus pada satu hal. Wikitacita adalah pikiran moha mula cita yang berasosiasi dengan udaca. Jadi bersama dengan udaca. Itu adalah wikitacita. Ketika kamu mengantuk, itu dengan pikiran aku salah, itu adalah sangkita cita. Kamu harus melihatnya dengan diri kamu sendiri, itu sangkita cita, itu sangkita cita. Ketika pikiran berkelana dari satu hal ke hal yang lain, maka kamu harus melihatnya dengan wikitacita. Oke, selanjutnya adalah mahagata dan amahagata. Mahagata itu adalah maha dan gata. Jadi sesuatu yang menggapai yang luas, yang dalam. Artinya adalah rupa wacara dan arupa wacara cita. Seorang meditator itu pikiran dari seorang meditator yang terkonsentrasi. Jadi pikiran dari meditator yang terkonsentrasi. Jika bagi manusia kamu memiliki rupa jana atau arupa jana, itu adalah pikiran mahagata. Itu adalah pikiran jana. Jika pikiran itu muncul di pikiran kamu bisa melihat sebagai, oh ini pikiran mahagata. Selanjutnya adalah amahagata. Amahagata itu adalah pikiran yang tidak sampai pada pikiran yang dalam. Jadi pikiran yang normal, bukan pikiran jana. Jika kamu memiliki kamawacara cita, kamu perlu melihat sebagai pikiran kamawacara cita. Jadi pikiran ruang lingkup indrawi. Jadi yang selanjutnya adalah sautara cita. Sautara cita itu adalah pikiran yang memiliki tingkat lebih tinggi. Jadi terdapat pikiran yang lebih tinggi dari cita ini. Artinya pikiran kamu itu lebih rendah. Jadi terdapat cita atau pikiran yang lebih tinggi daripada ini. Itu adalah pikiran sautara. Sautara itu seperti pikiran orang normal, pikiran ruang lingkup indrawi. Anutara cita itu adalah na utara. Jadi bukan utara. Jadi artinya adalah pikiran yang tidak ada, maksudnya tidak ada pikiran yang lebih superior dari pikiran ini. Jadi tidak ada pikiran yang lebih tinggi lagi daripada pikiran ini. Maka pikiran ini disebut sebagai anutara cita. Anutara cita itu merujuk kepada rupa wacara, arupa wacara cita. Itu adalah pikiran jana. Jadi pikiran jana itu lebih tinggi dari pikiran normal. Jadi tidak ada pikiran yang lebih tinggi daripada ini, ya. Pikiran jana ini sendiri adalah pikiran yang tinggi. Jadi sautara cita itu adalah pikiran kamawacara, anutara cita itu adalah pikiran rupa wacara, arupa wacara. Jadi pikiran lokutara itu bukan pikiran untuk dilatih, jadi hanya perlu kamu pelajari dan akan kamu dapatkan jika kamu berlatih dengan benar. Tetapi bukan untuk dilatih. Jadi pikiran lokutara itu bukan untuk dilatih, bukan untuk dilatih, tetapi hanya untuk didapatkan. Selanjutnya adalah samahita dan asamahita cita. Samahita itu adalah pikiran yang terkonsentrasi. Pikiran terkonsentrasi artinya apana samadhi dan upacara samadhi.
konsentrasi jana dan konsentrasi menjelang jana, atau pikiran tetangga dari jana. Jadi awal-awal kamu melihat nafas, setelah itu melihat cahaya di nafas. Ya. Jadi itu disebut ugaha nimitta, pikiran sesuatu yang diambil dengan pikiran. Jadi ugaha nimitta ini adalah pikiran yang bukan pikiran jana, tetapi tanda dari nimitta itu akan semakin terang dan semakin terang, maka akan berubah menjadi patibhaga nimitta. Jika sudah berubah menjadi patibhaga nimitta, ya maka kamu memiliki pikiran terkonsentrasi. Ya mungkin jana atau mungkin tanpa jana. Mungkin pikiran akses atau pikiran tetangga dari jana. Atau pikiran sebelum jana. Jadi itu adalah pikiran samahita. Jadi asamahita itu adalah pikiran yang di luar pikiran jana dan pikiran upacara samadhi. Selanjutnya adalah wimuta dan awimuta. Wimuta adalah pikiran yang bebas. Awimuta adalah pikiran yang tidak bebas. Pikiran bebas artinya pikiran berwipasana, pikiran jana. Jadi jika pikiran kamu itu wipasana atau sedang memasuki jana, maka terbebas dari kekotoran batin. Jadi jika kamu melatih wipasana itu meninggalkan kekotoran batin secara temporer, kalau memasuki jana maka meninggalkan jana untuk waktu yang lebih lama. Jika di pikiran jana meninggalkan kekotoran batin untuk waktu yang lebih lama. Jadi awimuta itu adalah pikiran yang bukan wipasana dan bukan pikiran jana. Jadi pikiran yang lain, tetapi bukan termasuk pikiran lokutara. Jadi seperti yang kita telah sampaikan, pikiran lokutara itu bukan untuk dilatih. Jadi samuceda wimuti. Jadi belum memotong semua pikiran, belum memotong semua kekotoran batin. Jadi nisarana wimuti, ya termasuk pikiran phala. Nisarana wimuti itu adalah pikiran yang mengambil nibbana sebagai objek. Atau nisarana wimuti itu sebagai nibbana sendiri. Jadi itu tidak termasuk. Itu juga tidak untuk dilatih. Itu adalah kondisi adi duniawi. Jadi ini adalah pikiran yang jenis-jenis pikiran yang untuk dilatih. Jadi pikiran-pikiran ini juga untuk dilatih bagi seorang pemula. Jadi terdapat berbagai jenis bentuk-bentukan batin yang perlu dilatih. Jadi ini adalah melihat pikiran, memulai dengan pikiran untuk berwipasana. Jadi mungkin karena pikiran itu sangat jelas dan wedana itu perasaan sangat jelas, sehingga ini diambil sebagai satu perenungan yang terpisah. Jadi cita wipasana, cita nupasana juga sudah selesai. Kita akan beranjak ke dhamma nupasana. Jadi apa yang telah kita pelajari adalah rupa, yaitu materialitas, wedana, perasaan, dan cita, itu pikiran. Jadi yang selanjutnya dhamma. Apa itu dhamma? Dhamma, kata dhamma itu bisa mencakup semua faktor, semua fenomena.
Jadi bisa mencakup semuanya. Jika kita mengatakan dhamma, kita mungkin bisa menerjemahkannya sebagai fenomena. Jadi karena hal ini bisa mencakup semua hal, bisa mengambil semua hal. Kenapa Buddha mengajarkan Dhammanupassana ini? Berdasarkan kitab komentar, untuk menjelaskan rupa dan mentalitas. Hal yang lain adalah hanya mengambil sanya khanda dan sankara khanda. Jadi gugusan persepsi dan gugusan faktor-faktor mental. Juga, ada kata juga, maksudnya juga dengan materialitas dan wedana. Dan juga cita, maksudnya adalah mencakup semuanya. Jika yang kamu latih itu rupa dan arupa, jika yang kamu latih itu adalah rupa, wedana, sanya, sankara, winyana, maka itu adalah Dhammanupassana. Jadi tidak ada apapun di dunia ini yang di luar dari 4 anupasana ini. Jadi semua hal yang ada di dunia tercakup dalam 4 anupasana ini. Apakah itu kaya nupasana, apakah itu wedana nupasana, cita nupasana, atau dhamma nupasana, seperti demikian. Jadi jika kita mengatakan Dhammanupassana itu bisa merujuk pada semua hal, karena Dhammanupassana mencakup semua hal. Tetapi jika kita melihat secara terpisah, hanya wedana hanya sanya dan sankara. Jadi di Dhammanupassana, Sang Buddha mengajarkan niwarana, bab niwarana. Setelah itu bab khanda, bab bojjhanga, bab saca, bab ayatana. Ya, itu termasuk semuanya. Yang pertama itu adalah bab niwarana. Jadi terdapat berapa niwarana? Kita bisa hitung kama canda, vyapada. Yang kedua, setelah itu yang ketiga tinamida, yang keempat uddhacca kukucca, yang kelima wicikicca. Jadi terdapat 5 niwarana. Jadi di buku Abhidhammata Sanggaha terdapat 6 niwarana, awija juga termasuk. Jadi di sini hanya 5 niwarana. Jadi awija tidak termasuk. Ya, yang pertama-tama kama canda. Jadi kama canda atime ajatang kama candoti pajanati. Pajanati itu mengetahui. Santang wa ajantang kama candang. Jadi nafsu indra muncul di pikiran kamu. Ada di pikiran kamu. Bagaimana mengetahui? Atime ajatang kama candoti. Terdapat nafsu indra di pikiran saya. Ada pikiran nafsu di pikiran saya. Jadi jika ada pikiran nafsu, maka kamu harus mengetahui sebagai pikiran nafsu. Pikiran nafsu itu sama seperti loba. Jika tidak ada pikiran nafsu indra, maka asantang wa ajantang kama candang. Jadi asantang itu tidak ada, ajata itu di pikiran saya. Jadi mengetahui natime ajata kama candoti. Jadi mengetahui bahwasanya tidak ada pikiran nafsu indra di pikiran saya. Jadi ini sangat sederhana seperti yang sebelumnya. Jika ada pikiran nafsu indra, maka ketahui sebagai pikiran nafsu indra. Jika tidak ada pikiran nafsu indra, maka mengetahui tidak ada pikiran nafsu indra.
Selanjutnya adalah yataca anupanasa kama chandasa upado hoti. Upado itu adalah kemunculan. Kama chandasa adalah pikiran kama canda. Anupanasa. Jadi anupanasa itu adalah yang sebelumnya tidak muncul. Yatha dengan beberapa cara. Jadi awalnya itu tidak muncul, tetapi sekarang muncul karena beberapa alasan. Tanca pajanati. Kamu harus mengetahui alasan itu. Ya, yatha itu dengan beberapa cara. Tanca itu pajanati, harus mengetahui. Jadi ketika itu muncul, kamu harus tahu. Ketika dia lenyap, kamu juga harus tahu. Jadi kamu juga harus mengetahui apa penyebab kemunculannya. Jadi tanca pajanati, harus mengetahui mengapa dia muncul, penyebab kemunculannya. Setelah itu yathaca, upanasa kama chandasa pahanam hoti. Pahanam hoti itu adalah menghapus atau meninggalkan kama canda yang sudah muncul karena beberapa alasan. Jadi yang sudah muncul karena beberapa alasan, kamu meninggalkannya. Setelah meninggalkannya, kamu mengetahui. Jadi kamu juga harus mengetahui penyebab dari meninggalkan kama canda ini. Jadi sebab-sebab dari kelenyapan atau meninggalkan kama canda ini harus juga diketahui. Jadi harus mengetahui apa itu sebabnya. Selanjutnya adalah yathaca pahinasa kama chandasa ayati anupado hoti. Anupado itu adalah yang belum muncul. Ayatim, yang di masa mendatang. Kama chandasa itu kama canda, pahinasa yang sudah ditinggalkan. Yathaca dengan berbagai cara. Tanca pajanati, jadi harus mengetahui. Jadi mengetahui ketidakmunculan di masa yang akan datang karena sesuatu yang aneh, sesuatu yang berbeda. Jadi orang itu mengatakan bahwasanya kamu harus melihat di masa saat ini, hanya saat ini. Jadi beberapa orang bilang hanya melihat saat ini, jangan melihat masa mendatang, jangan melihat masa lampau. Jadi bahkan di Mahasatipatthana Sutta ini saja, jika kamu melatih di bab niwarana, kamu akan melihat kata ayatim itu di masa mendatang. Jadi tidak muncul di masa mendatang karena sudah ditinggalkan di masa mendatang. Jadi kamu harus mengetahui apa sebabnya juga. Jadi berdasarkan hal ini secara langsung dijelaskan bahwasanya untuk melihat masa mendatang. Jadi apa itu masa mendatang? Berapa jauh di masa mendatang? Kita akan mengetahuinya dengan pembahasan di kitab komentar. Jadi di sini santang yang muncul di kamu. Kenapa itu muncul? Mungkin karena muncul secara berurutan, berkesinambungan. Jadi orang yang normal itu akan muncul lagi dan lagi. Jadi jika bukan seorang yang melatih diri, itu seperti otomatis muncul dan lagi dan lagi. Kenapa otomatis? Ini karena sejak lama kita memiliki hal ini, jadi dari waktu ke waktu itu akan muncul lagi. Jadi itu seperti hal yang normal. Jadi pikiran yang jahat itu adalah hal yang normal, tetapi untuk memiliki pikiran yang baji, kita perlu melatihnya. Oleh karena itu, makhluk-makhluk hidup itu selalu mencoba untuk memiliki
pikiran nafsu indera. Jadi memperoleh uang, mencari uang, setelah itu menikah dengan istri, setelah itu memiliki anak, ya, menjaga istri dan anak. Ini adalah hal yang normal. Jadi apa yang ada, apa yang eksis, kenapa hal ini eksis? Karena tidak dilatih, tidak melatih diri dan tidak ditinggalkan pikiran kama canda ini. Jadi di sini dijelaskan dua hal. Kenapa kita muncul pikiran keinginan indera? Di kitab komentar dijelaskan, jika kita melihat sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, jika kita melihat dengan tanpa perhatian bijaksana, kita akan melihat kemunculan pikiran nafsu indera. Jadi melihat sebagai sesuatu yang indah. Bagaimana kamu menanggapi pikiran waktu kelahiran kamu? Ya, kamu melihat sebagai happy birthday, sebagai sesuatu yang indah, menyenangkan. Tetapi Sambuddha mengatakan jati punang duka jati punang. Jadi muncul atau terlahirkan berulang-ulang itu ada penderitaan. Jadi jati itu kelahiran, itu adalah penderitaan. Jadi ketika Rahula itu dilahirkan, bagaimana Bodhisatta menanggapinya? Ini akan menjadi Rahu yang akan menangkap saya untuk tidak mendapatkan cahaya. Jadi Rahu itu adalah suatu makhluk yang menangkap matahari dan bulan agar tidak muncul cahaya. Jadi ini juga akan menangkap saya untuk tidak memiliki cahaya, untuk tidak memiliki sesuatu yang terang. Jadi ini adalah orang yang menangkap saya seperti suatu Rahu, makhluk Rahu. Jadi dengan demikianlah nama anaknya adalah Rahu dan La. Jadi La itu adalah yang akan menangkap. Rahu adalah seperti Rahu. Jadi ketika Bodhisatta melekat kepada anaknya, maka Bodhisatta itu akan selalu tinggal di rumah dan tidak akan memiliki cahaya, tidak akan memiliki nimitta. Jadi itu adalah ditangkap oleh Rahu. Kamu mungkin bisa memiliki posibilitas untuk memiliki cahaya. Kamu mungkin memiliki posibilitas untuk mendapatkan cahaya. Karena kemelekatan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, jika kamu tidak bisa keluar dari rumah, jika kamu bahagia di dapur, kamu mungkin tidak akan memiliki cahaya. Jadi ini adalah ditangkap oleh Rahula. Jadi untuk orang lain, sebagai seorang raja, maka seorang bodhisatta itu sebagai raja, dia seharusnya bahagia, tetapi dia menganggap anaknya sebagai Rahu. Dia tidak menganggap sebagai sesuatu yang indah. Dia tidak berpikir dengan cara yang salah. Jadi dia berpikir dengan benar bahwasanya, oh, ini akan membuat saya menderita. Jadi dia mencoba untuk meninggalkan kemelekatan. Oleh karena itu kita tidak boleh melihat sebagai subha, sesuatu yang indah. Kita harus mencoba untuk melihat cacat dari kenikmatan indera. Jadi Buddha mengajarkan dengan berbagai macam cara. Sensualitas itu atau nafsu indera seperti sesuatu yang ada di mimpi. Jadi ketika di mimpi kamu menikmatinya, tetapi setelah bangun sudah tidak ada lagi. Jadi dengan cara yang sama, ketika seseorang menikmati sensualitas atau nafsu indera, ketika menikmati itu bahagia, tetapi itu akan ditinggalkan. Ketika sudah hendak meninggal, maka itu seperti sesuatu yang seperti mimpi.
Oleh karena itu, di Dhammapada Sang Buddha berkata, jika seseorang itu hanya melihat sebagai sesuatu yang indah, tidak menjaga pintu indera, tidak menjaga batasan dalam makanan, maka orang tersebut itu tidak pantas menggunakan jubah kuning. Jadi tidak pantas menggunakan jubah atau kain yang diwarnai oleh sesuatu yang memiliki rasa yang pahit. Rasa yang pahit itu maksudnya adalah kulit pohon. Jadi selama kita melihat sebagai sesuatu yang indah, kita akan memiliki nafsu indera. Jadi mengenai semua hal di dunia ini, bagaimana kamu harus mempelajari bagaimana melihat cacat dari semua hal di dunia ini. Jadi secara umum kita melihat sebagai, oh ini anicca, dukkha, anatta, dan asubha. Kita harus melihat dengan demikian agar tidak memiliki nafsu indera. Jadi dengan merenungkan demikian itu adalah disebut yoniso manasikara. Jadi penyebab dari nafsu indera itu adalah perhatian tidak bisa sana. Jadi ayoniso manasikara, melihat sebagai sesuatu yang indah. Jadi laki-laki dan perempuan melihat satu sama lain dengan hal yang menjijikkan, mungkin melihat sesuatu yang memiliki virus di seluruh tubuhnya. Jadi mungkin bisa merenungkan sesuatu yang tidak bersih. Jadi selalu mengeluarkan kotoran. Jadi di tubuh ini selalu mengeluarkan kotoran, khususnya di 9 lubang. Jadi untuk meninggalkan keserakahan. Jadi apa sebab dari meninggalkan nafsu indera? Jadi jika kamu melihat sebagai asubha, memperhatikan sebagai asubha, maka pikiran nafsu indera itu akan terhapuskan, ditinggalkan. Jika melihat sebagai anicca, dukkha, dan anatta, maka bisa juga ditinggalkan. Jadi ini adalah yoniso manasikara. Hal yang lain adalah kamu perlu melihat atau mempelajari tanda dari asubha. Jadi melihat seluruh di dunia ini atau semuanya sebagai sesuatu yang jelek, sesuatu yang menjijikkan, hal yang menjijikkan. Jadi kamu perlu mempelajari bagaimana cara melihatnya. Jadi meskipun makanan yang spesial yang didanakan oleh seorang ahli memasak. Jadi lihat sebagai asubha makanannya. Jadi juga perlu melatih bagaimana cara melatih asubha bhavana, meditasi kejijikan. Jadi menjaga mata, telinga, hidung. Jadi pintu-pintu indera itu selalu ditutup. Jadi tidak melihat banyak hal. Tinggal di hutan. Jadi tidak melihat hal-hal yang tidak sesuai. Jadi harus membedakan mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Jadi jika kita mengendalikan dengan cara demikian, tidak akan memiliki pikiran nafsu indera. Jadi kita tidak membiarkan semua objek-objek itu masuk di pintu indera kita. Kita hanya memilih objek apa yang masuk di pikiran kita, apa yang masuk di indera kita, kita harus memilihnya. Jadi disebut sebagai gutta dwara. Jadi kita perlu makan dengan sesuai, dengan takaran yang sesuai. Jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Jadi jika makan terlalu banyak, maka itu tidak akan mendukung pikiran kita. Jadi makanan itu adalah sesuatu yang dilakukan setiap hari. Jika kita tahu batasannya, kita akan nyaman. Jika kita tidak tahu batasan makan, maka akan menderita. Jadi ada di sutta sukha wihara, dukkha wihara. Jadi tinggal dengan bahagia, nyaman, berdiam atau tinggal dengan tidak bahagia, tidak nyaman. Jadi itu ada dua hal. Jadi mengenai menjaga pintu indera dan menjaga batasan makan. Jadi jika kita menjaga batasan makan dan menjaga pintu indera, maka kita akan bahagia setiap hari. Jika tidak, kita tidak akan bahagia. Jadi seorang yang melatih diri itu perlu melakukannya untuk meninggalkan kekotoran batin, khususnya nafsu indera. Jadi hal yang selanjutnya adalah
berasosiasi dengan teman yang baik. Ya, terdapat teman yang baik, teman yang buruk. Mereka mempengaruhi kita. Jika kita memiliki teman yang baik, kita bisa meninggalkan nafsu indera itu. Jadi, dengan teman-teman yang berlatih diri, kita bisa berasosiasi dengan baik. Dengan demikian, itu bisa meninggalkan nafsu indera. Yang selanjutnya adalah sapaya kata. Itu adalah pembicaraan yang sesuai. Pembicaraan yang sesuai. Seperti ceramah dhamma, kita mendengarkan dhamma, kita mempelajari, kita membicarakannya, mengatakannya. Itu adalah pembicaraan yang sesuai, khususnya adalah meninggalkan nafsu indera. Jadi membicarakan mengenai asubha. Jadi bagaimana meninggalkan nafsu indera, membicarakan mengenai anicca dukkha anatta. Jadi dengan membicarakan demikian, kita bisa meninggalkan keinginan indera. Jadi ini adalah sebab untuk meninggalkan kekotoran batin, khususnya keinginan indera. Jadi di sutta terdapat penggunaan kata ayatim. Jadi di masa mendatang, di masa mendatang tidak muncul lagi. Jadi ketidakmunculan nafsu indera di masa mendatang. Jadi maksudnya adalah secara total tidak muncul lagi. Jadi bukan hanya meninggalkan secara temporer, tetapi meninggalkan secara total. Jadi ketika arahata magga itu muncul, dengan arahata magga kamu harus melihat di masa mendatang ketika kamu mencapai tingkat kesucian arahat, waktu itu kamu akan meninggalkan seluruhnya. Jadi bagi seorang arahata itu tidak ada lagi. Jadi ketika waktu berlatih, kamu harus melihatnya, ketidakmunculan nafsu indera di masa yang datang, melihat kondisi itu, ketidakmunculan secara total. Itu adalah sesuatu yang agak berbeda dengan orang yang dipikirkan orang-orang saat ini. Jadi orang-orang saat ini berpikir bahwasanya kamu harus melihat saat ini, melihat kondisi saat ini. Tetapi di sini dijelaskan ayatim. Ayatim itu adalah di masa mendatang. Di kitab komentar, ayatim itu adalah arahata magga di masa mendatang. Jadi itu mungkin bisa sangat lama. Bukan berarti di kehidupan ini. Jadi di kehidupan ini juga mungkin, tetapi di kehidupan mendatang juga mungkin. Jadi di kehidupan mendatang yang sangat lama itu juga mungkin. Jadi seperti bodhisatta 4 asangkaya dan 100.000 mahakapa dan seterusnya. Jadi itu perlu diingat. Selanjutnya adalah vyapada. Vyapada adalah kemarahan atau keinginan jahat. Sama seperti kamacanda, jika terdapat rasa dendam atau kemarahan, maka kamu harus mengetahui pikiran dendam atau kemarahan itu. Jadi apa sebab-sebab kemunculannya, apa sebab-sebab untuk meninggalkannya atau menghapusnya, dan sebab-sebab untuk meninggalkannya secara keseluruhan di masa mendatang. Jadi hanya mengetahui pertama-tama apa sebab dari kemunculannya. Yang pertama itu adalah ayunisoma nasikara, perhatian tidak bijaksana. Yang selanjutnya adalah pertanda dari permusuhan. Jadi pertanda bagi seperti sesuatu yang permusuhan. Jadi dia nanti akan mengetahui tentang saya. Jadi pikirannya selalu dipenuhi dengan kemarahan. Jadi ini adalah sebab dari kemarahan, vyapada. Jadi apa sebab dari meninggalkan kemarahan ini? Jadi perhatian bijaksana sebagai anicca dukkha dan anatta.
Jadi juga melihat pertanda sebagai meta, bagaimana melatih meta. Jadi jika seseorang itu bagus dalam pembicaraannya, ya kamu boleh menerima pembicaraannya, mendengar pembicaraannya, meskipun perilaku tubuhnya itu tidak baik. Jadi jika untuk memunculkan meta, kamu perlu memfokuskan kepada pembicaraannya, karena pembicaraannya bagus, jadi tidak memperhatikan perbuatannya, tidak memperhatikan pikirannya, jadi hanya memfokuskan kepada ucapannya yang indah, ucapannya yang manis. Jadi jika untuk menghasilkan pikiran meta, ya dengan cara demikian kamu perlu ya mempelajari pikiran-pikiran orang lain, mempelajari karakter mereka. Jadi tetapi kamu tidak boleh memfokuskan kepada karakter yang buruk, tetapi sesuatu yang baik dari orang lain. Jadi seseorang ya mungkin memiliki ucapan yang baik, ya oke, ucapannya yang baik, ya kita ingat. Tetapi ketika ucapannya yang tidak baik, ya kamu jangan mengingatnya. Beberapa orang itu ya ucapannya tidak baik dan perilaku tubuhnya juga tidak baik, tetapi kita bisa melihat, oh pikirannya itu indah, pikirannya itu baik. Jadi mungkin kadang-kadang orang itu membacakan parita, kadang-kadang orang itu mendengarkan dhamma. Jadi mungkin kadang-kadang orang itu baik, pikirannya baik. Jadi ketika pikiran orang lain itu baik, ya kita memproduksi meta, memancarkan cinta kasih. Jadi ketika ada orang yang benar-benar jahat, ya tidak ada yang baik, maka kamu bisa mengembangkan karuna atau belas kasihan, karena orang tersebut itu tidak bisa berkembang di kehidupan ini, setelah meninggal juga akan terlahir di alam neraka. Jadi perlu memancarkan belas kasih. Jadi juga mempelajari bagaimana memancarkan meta. Ya, perlu dilatih, perlu dipelajari. Dengan cara demikian, maka bisa meninggalkan kemarahan. Jadi tidak ada pilihan. Di dunia ini sangat banyak jenis orang-orang. Beberapa orang itu tipe jenisnya adalah orang yang jahat. Jadi kita perlu menjaga pikiran kita dengan memiliki cinta kasih. Jadi bagaimana menjaga pikiran kita selalu tetap baik, meskipun menghadapi hal-hal bertemu dengan orang-orang yang jahat. Jadi juga merenungkan kama. Jadi hasil dari kama. Jadi kita bertemu kondisi-kondisi yang tidak nyaman bukan menyalahkan orang lain, orang ini atau orang itu, tetapi hanya karena kama saya sendiri. Jadi bodhisatta juga dari waktu ke waktu itu bodhisatta juga bertemu dengan orang-orang yang jahat, karena seperti contohnya Devadatta bertemu dengan calon Devadatta itu juga karena kama buruk dari bodhisattanya sendiri. Jadi kalau tidak ada kama buruk, ya kita bisa tinggal dengan nyaman, tidak ada gangguan. Tetapi jika ada kama buruk di masa lampau yang datang untuk berbuah, kita tidak akan bisa menjadi nyaman. Jadi seperti demikian, semua yang terjadi, yang kita alami itu adalah karena kama kita sendiri. Jadi beberapa itu tidak bisa dihindari. Jadi terkadang beberapa dengan usaha dan kebijaksanaan kita bisa menghindari kama buruk, tetapi sesuatu yang beberapa kama buruk itu tidak bisa dihindari. Jadi jika tidak bisa dihindari, kita perlu merenungkan jika ada orang lain yang melakukan sesuatu jahat kepada kita, orang tersebut itu juga suatu hari nanti akan mengalami sesuatu yang penderitaan karena sesuai dengan kamanya sendiri. Jadi calon Devadatta itu selalu mencoba untuk menyakiti bodhisatta, tetapi bodhisatta tidak mencoba untuk
membalasnya. Jadi jika mungkin bodhisatta tidak akan membunuh, bodhisatta hanya akan menghindari calon Devadatta. Jadi contohnya beberapa itu tidak menghindari, itu sebagai pemimpin ya terkadang tidak menghindar. Jadi juga bodhisatta terkadang terlahirkan di alam-alam yang menderita seperti binatang atau neraka begitu. Jadi kamu perlu merenungkan kama dan hasil dari kama. Jadi tidak memiliki pikiran kemarahan. Jadi jika memiliki pikiran kemarahan itu tidak bagus. Itu bukan pikiran yang berkembang, bukan pikiran yang luhur. Itu hanya pikiran yang membawa kepada kehancuran atau membawa kepada kemunduran. Jadi kemunduran diri sendiri. Jadi hanya kita yang bisa berusaha meninggalkan pikiran kemarahan ini. Orang lain tidak bisa membantu kita terlalu banyak. Setelah itu memiliki teman yang baik. Jadi memiliki teman baik itu sangat penting. Jadi bahkan di Manggala Sutta yang stanza pertama atau syair pertama itu adalah tidak berasosiasi dengan orang yang jahat, tetapi berteman hanya kepada orang yang baik, teman yang baik. Setelah itu yang selanjutnya adalah sapaya kata. Jadi pembicaraan yang sesuai. Jadi kita perlu berbicara dengan sesuai seperti Dhammato atau mempelajari Dhamma, mengajarkan Dhamma. Jadi itu kita mengajarkan mengenai sebab dan akibat, sebab yang benar, akibat yang benar. Jadi pembicaraan ini bisa mengurangi kekotoran batin. Jadi di sini khususnya meninggalkan pembicaraan ini meninggalkan atau menghapus kemarahan. Jadi terdapat berbagai macam cara untuk mengurangi kemarahan. Jadi kita bisa mempelajarinya di Visuddhimagga atau di ajaran Buddha. Selanjutnya adalah ayati. Ayati itu di masa mendatang. Jadi ketika kemarahan itu ditinggalkan sepenuhnya. Di kitab komentar dijelaskan bahwasanya dengan anagami magga. Jika seseorang mendapatkan anagami magga, maka itu meninggalkan seluruhnya. Meninggalkan kemarahan seluruhnya. Itu di masa mendatang, bukan di saat ini. Jadi kamu perlu melihat kondisi itu dengan pengetahuan. Oke, jadi itu mengenai kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan, orang yang memiliki kebijaksanaan bisa melihat masa mendatang, masa lampau. Jadi karakteristik dari kebijaksanaan itu adalah menunjukkan objek yang ingin kita lihat, seperti cahaya. Jadi jika di ruangan ini terdapat banyak barang, ketika tidak ada cahaya, maka kita tidak bisa melihat. Bukan karena barang itu tidak ada, tetapi karena tidak ada cahaya, maka kita tidak bisa melihatnya. Jadi jika kebijaksanaan itu muncul, itu seperti cahaya. Kamu akan melihat semuanya, apa yang ingin kamu lihat. Jadi jika kamu berlatih dengan benar, materialitas dan mentalitas, kamu bisa melihat masa lampau, kamu bisa melihat masa mendatang. Kamu harus mencoba melihat masa mendatang, kejadian-kejadian mendatang, kepadaman, kemarahan secara total itu di kondisi anagami. Kamu harus melihat bahwasanya itu meninggalkan seluruhnya. Jadi itu adalah yathaca pahinasa byapadasa ayati anupadohoti. Oke, selanjutnya adalah thinamida. Thinamida itu adalah rasa ngantuk dan lamban. Jika kamu ingin meninggalkan faktor yang utama, yang menyebabkan kemunculan, sebab dari kemunculan itu adalah ayoniso manasikara, itu perhatian tidak bijaksana, menyebabkan rasa malas dan kantuk itu muncul. Hal yang lain adalah makan terlalu banyak. Jadi pikiran yang menyusut. Jadi ini hal-hal yang menyebabkan munculnya thinamida. Jadi apa sebab dari
kepadamannya. Jadi perlu usaha yang gigih. Bagi seorang meditator, jika seorang meditator mungkin ingin tidur, jadi perlu memunculkan energi. Jadi pergi bermeditasi, mengikuti retret meditasi. Jadi itu adalah Pathama Ramba. Pathama Ramba itu adalah usaha yang pertama-tama, usaha di awal. Yang selanjutnya adalah Parakama Dhatu. Jadi mencoba lagi dan lagi. Jadi bukan hanya satu kali, tetapi melakukannya, usahanya lagi dan lagi. Jadi ini adalah Parakama Dhatu. Yang selanjutnya adalah Nekama Dhatu. Elemen dari melepaskan keduniawian. Jadi coba untuk keluar dari kemalasan. Jadi hanya coba untuk keluar dari kemalasan. Jadi ini adalah penyebab dari meninggalkan atau menghapus Tinamida. Selanjutnya adalah kamu tidak boleh, kamu hanya mengingat bahwasanya jika makan terlalu banyak, maka itu akan menyebabkan munculnya Tinamida. Jika kamu ingin bangun pagi-pagi, maka kamu tidak boleh makan malam. Iya. Jadi ketika waktu pagi itu sudah lapar, jadi harus bangun. Jadi ketika umat mendanakan sarapan, jadi menunggu. Jadi tidak bisa menahan laparnya. Tetapi kalau kamu makan malam, maka waktu pagi itu tidak ngantuk. Jadi mungkin kamu akan tertidur sampai terlewat waktu, sampai kesiangan. Jadi yang selanjutnya adalah Iriyapatha. Itu mengganti postur. Jadi ketika duduk, ketika berbaring kamu ngantuk, kamu bisa mengganti postur berdiri atau berjalan. Jadi bahkan ketika waktu meditasi, jika kamu ngantuk, kamu bisa mengganti posisi 1 kali 2 kali. Setelah berganti posisi tubuh berkali-kali, maka ngantuk itu akan hilang. Jadi selanjutnya adalah memiliki persepsi akan cahaya. Kamu mungkin bisa melihat cahaya ini dengan tutup mata, kamu bisa melihat cahaya, atau buka mata juga melihat cahaya. Jadi untuk meninggalkan Tinamida, menghapus Tinamida. Selanjutnya adalah Abogasawaso. Jadi tinggal di tempat terbuka. Tinggal di tempat yang terbuka. Jika kamu tinggal di tempat yang terbuka, maka kamu tidak akan ngantuk. Karena satu hal itu karena cahaya di luar. Hal yang lainnya adalah karena orang-orang di luar mungkin bisa melihat kita. Orang-orang mungkin akan mengambil foto. Jadi mungkin akan mengambil foto kita dan menaruhnya di internet. Kamu mungkin tidak akan berani untuk tidur. Jadi tinggal di ruangan terbuka. Jadi Buddha juga dari waktu ke waktu tinggal di ruangan terbuka. Jadi Buddha memakai jubah 2 lapis. Setelah itu ya mungkin terkadang hujan itu ya menjadi membuat tubuh sang Buddha basah. Jadi ini dijelaskan di dalam sutta. Kenapa Buddha tinggal di ruangan terbuka? Di sutta dijelaskan karena untuk menunjukkan kepada generasi masa mendatang sebagai contoh. Jadi generasi mendatang bisa mencontohnya. Jadi Buddha sendiri juga mengalami kebahagiaan ketika tinggal di ruangan terbuka. Jadi karena 2 alasan ini. Jadi salah satu praktek Dhutanga juga tinggal di ruangan terbuka. Bahkan Bhante Kassapa juga tinggal di ruangan terbuka melakukan praktek Dhutanga. Jadi mengumpulkan dana makan dari rumah ke rumah, tinggal di hutan. Jadi itu adalah praktek Dhutanga. Jadi suatu kali sang Buddha datang untuk mengatakan kepada Bhante Kassapa, sekarang kamu sudah di usia tua. Jika kamu tidak mau pergi ke Pindapata, ya jangan pergi Pindapata, hanya terima dana makan dari umat. Jika kamu
mau tinggal di dekat desa atau kota, tidak tinggal di hutan, itu juga tidak apa. Tetapi Bante Kasapa itu juga menolaknya, karena Bante Kasapa melakukan praktek dutangga itu untuk hal memiliki belas kasih kepada generasi mendatang. Jadi generasi mendatang perlu melakukan hal ini, tinggal di hutan. Jadi dia sendiri juga bahagia tinggal di hutan. Jadi berjalan untuk mengumpulkan pindapata dan mengumpulkan makanan itu juga hal yang baik. Tetapi dutangga itu bukan sesuatu hal yang pasti harus dilatih. Jika itu bermanfaat, kamu boleh mempraktekannya. Jika itu tidak bermanfaat, tidak boleh dipraktekkan. Jika itu hal yang sama mengenai manfaatnya, maka kamu harus mempraktekannya untuk memiliki belas kasihan kepada generasi mendatang. Jadi dutangga ini bukan untuk semua orang. Jadi coba untuk lihat bermanfaat atau tidak. Jika itu sama, maka berdasarkan arahan dipraktekkan untuk memiliki belas kasihan, menunjukkan kepada generasi mendatang. Jadi tinggal di ruangan terbuka itu adalah untuk meninggalkan rasa terkantuk atau malas. Jadi yang selanjutnya adalah memiliki teman yang baik. Kalyanamittata. Jadi beberapa orang di pusat meditasi bisa bangun lebih awal, tetapi jika di rumah itu tidak bisa bangun di pagi hari. Mungkin orang-orang di rumah itu bukan teman yang baik. Itu menyebabkan memiliki dinamida. Di sini dijelaskan berasosiasi dengan teman yang baik. Jika kamu berasosiasi dengan teman yang baik, maka kamu akan memiliki dinamida yang lebih sedikit. Jika kamu memiliki teman yang buruk, maka memiliki dinamida yang jauh lebih banyak. Jadi dinamida jika terjadi itu karena berasosiasi dengan teman yang tidak baik. Yang selanjutnya adalah sapaya kata. Sapaya kata itu adalah ucapan atau pembicaraan yang sesuai. Pembicaraan yang sesuai mungkin berbicara tentang Bante Sariputta itu berapa lama tidak tidur. Beberapa biku itu berapa lama tidak tidur. Jadi Bante Kasapa itu 30 tahun tidak tidur. Bante Bakula itu sepanjang kehidupannya tidak tidur. Bante Cakupala itu 12 tahun tidak tidur. Bante Sariputta, saya tidak tahu, mungkin sekitar 30 tahun tidak tidur. Bante Ananda juga, cukup lama. Saya tidak bisa ingat semuanya, tetapi Bante Ananda itu menjaga Sang Buddha, merawat Sang Buddha. Jadi di satu malam itu Bante Ananda mengelilingi kuti Sang Buddha, ruang tempat tinggal Sang Buddha, dengan memegang obor, jadi dengan cahaya. Jadi jika Sang Buddha perlu sesuatu bisa memanggil Bante Ananda. Jadi sepanjang malam tidak tidur, hanya menjaga malam. Jadi seperti demikian. Beberapa meditator itu melaporkan bahwasanya, saya tidak bisa tidur satu malam. Bukan hanya satu malam tidak tidur, tetapi mungkin beberapa waktu periode itu tidak tidur. Jadi jika beberapa periode kamu bisa tinggal dengan nyaman, tinggal dengan damai, meskipun kamu tidak tertidur, maka itu tidak masalah. Tetapi jika kamu tidak mengambil objek yang benar, jika kamu tidak bisa mengendalikan pikiran kamu, maka itu bisa jadi masalah. Jadi masalah jika kamu tidak bisa tidur. Tetapi jika kamu damai, tidak tidur juga sebenarnya tidak masalah. Jadi selanjutnya ketika waktu meditasi kamu bisa tertidur kalau itu diperlukan. Jadi tidur sedikit jika itu diperlukan. Setelah itu sudah cukup. Jadi khususnya bagi seorang meditator yang sudah berkembang, meskipun mereka tidak tidur itu masih oke.
Jadi seperti demikian beberapa pembicaraan yang perlu kamu dengar. Jika kamu sudah pernah dengar hal-hal demikian, maka kamu bisa mengurangi rasa kantuk dan malas kamu. Kita mungkin tidak seperti Bante Sariputta atau Bante Kassapa, tetapi jika kita mendengar hal-hal ini, terdapat satu kemungkinan bahwasanya berdiam seperti demikian, maka ya kita bisa mengurangi kemalasan. Jadi selanjutnya adalah ketika kita meninggalkan seluruh tinamida, ayatim tinamidasa. Jadi itu di masa mendatang ketika kita mencapai kearhataan, mencapai arahat, maka kita meninggalkan seluruhnya secara total kemalasan. Jadi arahat itu tidur hanya karena kebutuhan tubuh, bukan karena kemalasan pikiran. Jadi beberapa itu karena kemalasan pikiran, bukan karena bukan kebutuhan tubuh. Jadi ketika kita melihat handphone atau internet, ya itu mungkin tidak bisa tidur karena ya bukan karena hal yang lain. Ketika kita melihat handphone atau internet, ya kita gak capek, gak ngantuk, tetapi kalau kita melafalkan parita, ya kita mengantuk, kita menguap. Ya itu karena pikiran, bukan karena tubuh. Jadi bagi arahanta itu masih punya masih bertidur, masih menjalani tidur, tetapi itu karena kebutuhan tubuh. Jadi seperti kita meminum obat, ya itu bukan karena kita ingin, tetapi karena kebutuhan tubuh, karena kita sakit. Jadi meninggalkan tinamida secara keseluruhan itu adalah momen ketika mencapai arahat. Kamu coba melihatnya di masa mendatang ketika tidak ada lagi tinamida. Kamu perlu mengerti, memahaminya. Itu artinya ayati anupadohoti, tanca pajanati. Oke, waktunya sudah habis. Jadi di hari berikutnya, di waktu berikutnya kita akan lanjutkan kembali mengenai pembicaraan ini. Kita melakukan pelimpahan jasa dan beraspirasi. Idang me punya asawa kaya wahang hotu. Idang me punya nibanasa pacayo hotu. Mama punya bagang sabah satanang bajemi te sabe me sama punya bagam labantu sadu sadu sadu.